Anak-anak udah pada tidur, Bu. Udah, Pak. Pak. Bapak tahu gosip yang ada di kampung ini? Emangnya ada apa, Bu? Teror pocong, Pak. Hah? Teror pocong apaan? Itu loh, Pak. Tadi kata ibu-ibu, tiap malam rumah mereka diketuk-ketuk gitu pintunya. Setelah dibuka, gak ada orang. Ya elah, mungkin itu orang iseng doang, Bu. Tapi ibu jadi takut loh, Pak. Kalau semisal dia datang ke rumah kita. Ya elah, Bu. Zaman sekarang masih percaya hal kayak gituan. Itu siapa ketuk-ketuk pintu, Pak? Ya elah, mungkin ada tamu, Bu. Atau orang iseng. Ya udah, coba sana Ibu buka pintunya. Enggak. Ibu takut. Bapak aja yang buka. Ya udah, Bapak ajalah yang buka pintunya. Mana, Bu? Ini nggak ada siapa-siapa kok. Ini mah orang iseng doang. Astagfirullahaladzim. Itu apa, Pak? Hah? Apa sih? Orang nggak ada apa-apa. Nanti ngeronda nggak, Lal? Pastilah, lagi gak ada kerjaan juga gua nanti. Oke, siap. Nanti ajak juga yang lain, biar rame. Oke, nanti gua ajak Ngap sama Dika. Oh iya, ngomong-ngomong, Ngap kemana? Kok jarang kelihatan? Lagi sibuk ngegojek, mungkin bentar lagi udah pulang. Nah, ini dia Ngap baru datang. Baru pulang, Ngap? Iya nih. Capek banget tuh muka. Udah dapat berapa pelanggan hari ini? Ya, alhamdulillah lah. Wah, jadi nanti bisa ikut ngeronda dong. Bisa. Nanti malam gue ikut ngeronda. Ya udah nih, udah hampir malam. Gua balik dulu. Sekalian nanti gua aja Dika. Oke. Ntar habis sisa kumpul lagi di sini. Ya elah. Pada kemana sih nih bocah? Datangnya telat mulu. Permisi, Mas. Mau nanya. Ini cewek siapa ya? Kok wajahnya pucat banget? Iya. Boleh Mbak. Mau tanya apa ya? Masnya tahu nggak rumah Pak Tony? Oh alah. Rumah Pak Tony. Agak jauh Mbak. Ada di seberang kampung. Deket kuburan. Tapi kadang orangnya sering keluar sih. Emang mbaknya ada perlu apa ya? Nggak ada kok, Mas. Ini saya hanya perlu bentar aja. Mau saya anter mbak? Ini udah malam loh. Takutnya ada apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Saya bisa sendiri kok. Yakin nih mbak? Iya, Mas. Ya udah, saya permisi dulu ya. Terima kasih ya infonya. Iya mbak, hati-hati. Woi Zal, lu
lagi ngumpul sama siapa, Jal? Itu barusan ada cewek lagi nanya alamat Pak Tony. Cantik gak Zal ceweknya? Ah, lu kalau ke cewek langsung garcap. Ya kan normal hehe. Ya cantik sih, tapi mukanya agak pucat gitu. Pucat. Mungkin dia itu setan lagi. Kus, siapa tahu dia emang lagi sakit atau lagi nyari bantuan gitu. Makanya dia nanya alamat Pak Tony. Ya juga sih, soalnya tadi gue tanyain ada urusan gitulah. Ya udah, nanti kita cek aja rumah Pak Tony. Ini ngeronda emang gak ada kopi ya? Waduh, iya gue lupa beli lagi. Ya udah, gue beli kopi dulu deh. Akhirnya bisa ngopi juga ntar lagi. Hehehe. Ini kan rumah Pak Tony. Terus kenapa kosong begini rumahnya ya? Kata Rizal, tadi ada cewek. Harus segera ke pos ronda nih gua. Lama amat nih Hilal beli kopinya. Emang tuh bocah. Kalau disuruh-suruh, lama banget. Nah, ini dia orangnya udah datang. Beli kopi di mana lu? Di Surabaya. Ya maaf, soalnya tadi gua masih ngecek rumah Pak Tony. Yang kata Rizal ada cewek di sana. Tapi setelah gua cek, malahan kosong rumahnya. Beneran Lal. Tapi gue tadi emang ngomong sih ke cewek itu kalau Pak Tony emang jarang ada di rumahnya. Mungkin cewek itu udah pulang. Ya udahlah, selama gak ada yang mencurigakan ya aman-aman aja. Yaudah kita kopi aja lah. Gua ada cerita serem nih. Jangan mulai deh Ngap. Enggak, maksudnya seremnya itu emang bener adanya. Emang cerita apaan Ngap? Nah tadi kan gua nganter ibu-ibu tuh. Dia tuh gak kayak customer lainnya. Dia kayak nyuruh gua ngebuk gitu buat pulang ke rumahnya. Padahal waktu itu masih siang dan gak terlalu sore banget lah. Setelah gua tanyain, ibu itu kayak ketakutan gitu. Gue juga gak tahu itu nyata atau enggaknya. Katanya di kampungnya ada teror gitu lah. Emang teror apaan Ngap? Teror pocong. Nah kan apa gue bilang, nih anak kalau cerita serem malah jam segini. Kan gue jadi takut. Ya elah, itu kan di kampung ibu itu, bukan di kampung sini Lal. Ya tetap aja, kalau semisal dia datang ke kampung kita, gimana? Ya udah, kita kuburin lagi. Hahaha. Nih lagi malah bercanda jawabnya. Lu serius Ngap? Ada teror itu? Kalau menurut gue kayaknya iya deh. Soalnya suami ibu itu yang udah jadi korbannya. Tuh kan, kayaknya ibu itu trauma deh. Iya, kata ibu itu pocong itu sudah mencari yang udah ngambil tali pocongnya. Tanda-tanda kehadiran pocong itu dia bakal keliling kampung buat ngetuk pintu warga. Banyak warga di sana yang udah ngalamin. Kebanyakan dari mereka ya pingsan setelah ngeliat pocong. Dan ya mungkin paling parah udah meninggal. Waduh, ngeri juga terornya ya. Karena hanya satu orang. Dah lah, gua pulang dulu kalau gitu. Lah, lu mau kemana Lal? Lu takut ya? Bukan takut, tapi udah ngantuk. Ya elah, bilang aja kalau lu takut. Terserah kalian deh, besok gua harus kerja. Ben banget tuh anak jadi penakut. Udahlah, ini udah jam berapa?
Mendingan kita pulang juga. Emang ada aja teror tiap malam ya. Teror inilah, teror itulah. Kenapa gak ada teror dedek gemes? Kan lumayan, bisa diajak kenalan. Hehehe. Mas, Siapa yang manggil-manggil? saya mas. Wah, dedek gemes nih. Nah, kalau kayak gini kan enak. Ya mbak, ada apa ya? Saya boleh minta tolong nggak mas? Minta tolong apa mbak? Minta tolong anterin pulang atau minta tolong saya jadi pacar mbaknya? Hehehe. Masnya bisa aja. Tapi kalau boleh saya minta tolong cariin tali kafan saya yang udah dicuri mas. Apa mbak? Nanti malam gua gak bisa ikutan ronda ya. Kenapa emangnya Ngap? Biasalah, gua mau gojek dari sore nyampe malam ntar. Oke, nggak apa-apa. Santai aja Ngap. Kan masih ada Hilal ntar. Oke siap. Kalau gak capek ntar gua mampir deh ke pos ronda. Iya, ngomong-ngomong Hilal gak kelihatan nih. Padahal tadi malam dia pulang duluan. Belum bangun mungkin. Kan tahu sendiri tadi malam dia ketakutan gitu. Pas lu ceritain tentang teror pocong. Ya, tapi kan itu emang beneran. Ya, lagian lu ada-ada aja. Siapa tuh yang tidur di tengah jalan? Iya, kayak kenal. Ini Hilal yang lagi tiduran. Emang beneran masih tidur nih bocah. Woi, Lal, bangun. Kayaknya pingsan nih. Lal, bangun Lal. Kok gua tidur di sini? Lu sendiri yang tidur. Ngapain jadi pikun gitu? Lu ngapain tidur di sini Lal? Gua juga gak tahu. Ya udah, kita ke pos ronda aja dulu. Sambil nenangin diri lu. Sebenarnya apa yang terjadi Lal? Gue juga bingung. Tadi malam gua disamperin sama perempuan yang lagi minta tolong. Perempuan? Perempuan siapa lagi, Lal? Gak tahu dia pakai baju serba merah gitu. Terus langsung nunjukin mukanya yang serem. Perempuan? Mungkin yang nanya alamat Pak Tony ke gue semalam. Mungkin sih. Kayaknya nanti gua agak ngeronda dulu. Ya udah, nggak apa-apa Lal. Nanti lu istirahat dulu. Apa teror itu udah sampai kampung sini ya? Daripada kita kebingungan, mendingan ntar gue coba ke rumah Pak Tony deh. Gue tanyain langsung. Yakin lu, Zal? Iya, ntar malam gue ke sana. Woi, tendang ke sini bolanya. Zal, udah hampir maghrib tuh. Kita pulang yuk. Lanjut besok mainnya. Ya elah, nanggung. Ntar lagi aja pulangnya kalau udah azan. Ya elah Zal.
Kan maghrib kita harus di musola buat ngaji. Libur dulu gue ngajinya. Ya elah nih anak. Ya udah, gue pulang dulu ya. Halo adik. Kakak, kenapa kak? Adik kok belum pulang jam segini? Bentar lagi kak. Lagi asik nih. Mumpung jago main bolanya. Hahaha, emang adanya nggak takut diculik sama setan? Mana ada setan zaman sekarang kak. Ih, ada tahu setannya kalau jam segini. Mana yang namanya setan? Biar aku tendang pakai bola nih. Hahaha. Kalau seumpama setannya kakak, ada takut nggak? Masa cewek secantik kakak jadi setan? Ada-ada aja. Ya udah, ayo ikut kakak kalau enggak percaya. Kakaknya beneran jadi setan. Ih, percaya kan sekarang? Setan. Alhamdulillah malam ini dapatnya lumayan. Kok di situ ada cewek malam-malam lagi? Mungkin dia pengen pulang. Ya udah deh, atau orderan lagi sebelum pulang. Mas, bisa minta tolong nggak? Iya mbak, minta tolong apa ya? Bisa anterin saya pulang nggak, Mas? Minta antar pulang kemana mbak? Minta antar ke ujung kampung, Mas. Oh alah, iya mbak, ya udah, ayo naik. Oh iya mbak, mbaknya malam-malam ngapain sendiri? Saya sebenarnya pengen pulang, Mas, dari tadi, tapi nggak ada kendaraan umum yang lewat. Emang mbaknya tujuannya mau kemana? Saya lagi nyari seorang, Mas, tapi nggak ketemu dari kemarin. Emang nyari siapa mbak? Ada, Mas, dia bapak-bapak. Saya udah coba keliling kampung sini, katanya dia jarang ada di rumah. Emang ada urusan apa mbaknya sama bapak itu? Urusannya karena dia udah mencuri sesuatu dari saya, Mas. Waduh, curi apaan mbak? Mungkin saya bisa bantu mbaknya. Terus siapa nama bapaknya mbak? Nama bapak itu Pak Tony, Mas. Apa mbak? Pocong! Sepi banget ya. Hilal lagi sakit. Ngap lagi ngegojek. Gawat Jal. Kenapa Ngap? Ada apa? Teror pocong udah ada di kampung ini Zal. Maksudnya? Gua tadi ketemu sama tuh pocong. Serius lu? Iya Zal, mending kita sekarang ke rumah Pak Tony. Soalnya dia lagi nyari Pak Tony. Buat apaan? Soalnya Pak Tony yang udah nyuri Zal. Apa? Udah, gak usah kebanyakan nanya, ntar gue jelasin di jalan.
Emang Pak Tony nyuri apaan, Ngap? Pak Tony itu ngambil tali pocong itu, Zal. Astagfirullah. Jadi itu penyebabnya. Pocong itu neror kampung ini. Ya itu yang bikin dia gak tenang. Assalamualaikum Pak Tony. Pak Tony cepetan Pak, keluar Pak. Pak Tony, Pak. Iya, ada apa ya? Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Ini Pak, saya ingin menanyakan sesuatu. Sesuatu apa? Belakangan ini di kampung semua warga mendapatkan teror pocong, Pak. Teror pocong? Iya Pak, saya didatangin sesosok wanita yang menanyakan alamat Pak Tony. Dan Hilal kemarin yang berjumpa dengan wanita itu berubah menjadi pocong. Dan barusan juga Ngap yang diteror juga waktu pulang kerja. Terus hubungannya dengan saya apa? Wanita itu tadi ngasih tahu kalau Pak Tony nyuri sesuatu dari dia, Pak. Hah? Emangnya saya mau mencuri apa dari orang yang sudah meninggal? Maka dari itu Pak, kedatangan saya ke sini ingin menanyakan hal itu. Karena saya ingin warga di kampung ini tidak mendapatkan teror. Kalau Pak Tony bisa memberitahu, mungkin saya bisa membantu. Kalian ini anak muda. Zaman udah semaju ini, masih percaya dengan orang yang sudah meninggal. Bukan saya nggak percaya Pak. Akan tetapi jika saya dan teman-teman tidak mengalami teror, mungkin saya tidak akan ke rumah Bapak. Karena wanita itu mencari Bapak. Hahaha. Emang kalau saya beneran mencuri, kalian punya bukti? Ya nggak ada sih Pak. Tapi emang beneran kalau wanita itu mencari Bapak. Mending kalian semua sekarang pulang. Karena ini sudah malam. Saya ingin istirahat. Ya sudah Pak, saya minta maaf jika mengganggu waktunya. Tapi jika Bapak butuh bantuan, bisa langsung bilang ke saya. Sudah, hidup saya aman-aman saja. Kalaupun saya mencuri sesuatu, bilangkan saja ke arwah itu. Sekalian sama buktinya. Ya udah Pak, kami permisi dulu. Dasar arwah sialan. Gara-gara dia saya jadi dicurigain sama warga kampung sini. Ini juga kenapa listrik pakai mati segala. Padahal baru kemarin yang saya isi. Siapa lagi itu yang datang? Udah tahu malam-malam begini. Aneh, kok nggak ada orang ya? Tadi ada yang ngetuk-ngetuk. Apa orang itu tadi lagi ngerjain saya? Atau jangan-jangan Kembalikan tali pocong saya, Tony. ah
Jadi gimana kalau teror itu masih ada, Zal? Pak Tony aja gak mau ngaku. Gue juga bingung, Ngap. Mungkin kita ntar minta bantuan Pak Ustadz deh. Itu kan arwah yang... Iya, Ngap. Jangan takut mas, saya minta maaf udah neror kampung ini. Urusan saya sama Pak Tony udah selesai. Saya mau ngucapin terima kasih ya, karena udah mau ngebantu cari alamat Pak Tony.